Inilah perempuan yang sabar mendampingi bapak sehidup semati. Inilah perempuan yang rela berkorban. Inilah perempuan yang meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan rumahnya demi hanya untuk engkau, genderuwo. Dia sudah berkorban, dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan saudaranya. Maka kau wahai suami, jadilah ayahnya yang mengayominya, jadilah ibunya yang menyayanginya, jadilah saudaranya yang tempat dia bertukar pikiran, jadilah pelipur laranya. Bukan begitu ibu? Nampaknya saya sedang memvalidasi, saya sedang menjadi juru bicara wanita-wanita yang teraniaya malam ini. Mudah-mudahan dengan ngaji suami ibu yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya ini kasar, pelit, marah-marah, mukul. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum makan malam. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam sepertinya sedang banyak pikiran. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing tenggiri. Dari bunyi sambutan salam sepertinya sedang dimarahi istri. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli lemang. Dari bunyi sambutan salam sepertinya sedang banyak utang. Betul semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Tema kita malam ini kepedulian sosial. Kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri namanya individual. Apa namanya? Individual, tak mau bergabung, tidak mau berteman, tidak mau bertetangga, tidak mau bersahabat. Ngumpul-ngumpul rapat main handphone aja. Dan orang seperti ini tidak ada di Sorong. Sedangkan orang Sorong ini orangnya selalu mau bermasyarakat bersama-sama. Orang yang selalu mau bersama ini disebut dengan sosial. Adil jangan cuma sendiri, tapi adilnya seluruh Indonesia. Sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang bersosial. Islam ini mengajarkan kita individual atau sosial.
Sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Puasa sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Bayar zakat sendiri-sendiri atau berjamaah? Bayar bersama-sama ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pergi haji sendiri atau berjamaah? Berjamaah di Padang Arafah, berjamaah mabit di Mina, berjamaah melontar jumroh. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan Ustadz Fadlan di Jabal Rahmah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Orang yang tidak mau berjamaah, tidak mau bersosial individual, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, apakah bisa mati sendirian? Enggak bisa. Jakawarta. Yang wali kota itu, kalau dia mati bisa dia mandi sendiri. Kita kalau mati ini buka baju sendiri atau dibukakan? Jangankan buka kancing baju, mengedipkan mata pun nggak bisa. Orang mati itu rata-rata matanya terbuka. Betul? Pernah mati? Kenapa orang mati matanya terbuka? Karena dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas kita berapa? 2. 1 tarik, 1 hembus. Orang mati itu waktu narik atau waktu ngembus? Ngembus. Belum pernah ada berita mati menarik nafas terakhir. Menghembuskan nafas yang terakhir. Waktu nafas dihembuskan, ruhnya keluar. Itulah mata dia melihat ruhnya keluar. Dan ketika ruh sudah keluar, kita tidak bisa lagi menutup mata. Jangan sombong, jangan angkuh wahai Jakawarta. Walaupun kau wali kota, sampai masanya kau mati matamu melotot, istrimu pun lari ketua PKK. Melihat suami lari. Siapa yang menutupkan mata? Imam Masjid Al-Hidayah. Yang akan datang menutupkan mata, pas mau ditutup, Jakawarta nutup sendiri. Pas ditanya, loh belum mati Pak Wali? Pura-pura. Saya lagi ngeprank istri saya. Yang katanya sehidup semati, ternyata begitu aku pura-pura mati kau lari. Yang katanya harta milik bersama, akhirnya harta menjadi harta gono. Gini, kau begono, aku begini. Ibu mau ngetes suami, nanti malam jam 12 pura-pura mati. Latihan menahan nafas. Papa, papa, papa. Langsung suami ibu ke belakang ngambil minyak goreng. Untuk apa? Mengambil cincin. Setelah itu dia pergi ke dapur mengambil tang. Untuk apa? Mencopot gigi emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, jangan angkuh. Karena sampai masanya kita perlu bantuan orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiap hari kita dengar, betul? Tapi saat mati kita mungkin lupa, tidak ingat orang lain yang akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Kalau baik sama istri, kalau sayang sama istri,
istrinya akan membisikkan ke telinga dengan lembut, sayang, Jakawarta, la ilaha illallah. Tapi kalau sombong sama istri, kasar, KDRT, angkuh. Apa kata istri? Jakawarta, mana surat Toyota? Betul, Bu? Betul kata mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ini di keliling kita ini banyak orang, betul? Siapa saja yang berada di keliling kita? Yang pertama adalah anak-anak. Ini anak-anak. Kalau ada yang fokus dengar ceramah ibu-ibu, biasa. Mak-mak garis keras. Kalau ada yang fokus dengar ceramah bapak-bapak, biasa. Tapi kalau yang fokus mendengar ceramah sampai 2 orang, tetap fokus. Anak-anak tetap fokus. Itu hanya ada di Sorong, Papua Barat Daya. Anak-anak fokus. Anak-anak fokus. Yang pakai jubah, Menteri Urusan Haji. Yang pakai baju koko, Kepala Kantor Urusan Agama. Yang pakai lengan pendek, Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang perempuan, Ketua Dharma Wanita. Mereka inilah yang akan melanjutkan dakwah di Sorong, di Papua Barat Daya. Tahun berapa mereka mengundang Ustadz Somad? Nanti pada tahun menyambut 1 Muharram 1457. Sekarang mereka masih kecil, 1448. Nanti 1449, 1557, pokoknya lama lagi. Mereka lah yang akan menelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Dulu Ustadz datang dengan Ustadz Fadlan Garamatan ke Masjid Al-Hidayah Sorong. Waktu itu kami masih kelas 5 SD. Sekarang kami sudah menjadi kepala kantor, kepala badan, menjadi kepala daerah, jenderal bintang 4. Kami mau mengundang Ustadz. Bisa lagi Ustadz datang ke Sorong? Oke, I'm coming. Saya datang ke Sorong, saya datang ke Masjid Al-Hidayah. Waktu itu Bapak Ibu sudah meninggal. Kalau saya masalah mati ini terserah saja. Mau Bapak duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Ibu duluan. Mati jangan pernah dicari, karena kita bersembunyi di dalam peti besi pun malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Betul? Kalaulah mati itu karena perang, kenapa orang Palestina masih hidup sampai sekarang? Kalaulah mati itu karena sakit, kenapa orang yang divonis sakit masih hidup sampai sekarang? Dokternya malah mati duluan. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat dari rumah hari Kamis sampai ke Sorong hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan ini sudah malam Senin. Ini tausiah terakhir, ini sudah keempat hari. Saya tidak berpikir malam ini saya masih bertenaga. Saya maunya malam ini kita bercerita santai saja. Bagaimana hubungan sosial kita ibu-ibu. Bagaimana hubungan sosial kita. Tapi gara-gara Jakawarta.
Inilah yang membuat suara saya bergetar malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak jangan disepelekan. Kalau di Masjid Al-Hidayah Sorong masih ada anak-anak, berarti masjid ini 50 tahun akan datang masih tetap ada sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Anak-anak diusir dari masjid. Pulang, pulang, pulang. Mau jadi apa masjid kita? Maka masjid kita mesti masjid ramah anak. Tapi anak-anak ribut Pak Ustadz. Bapaknya aja ribut. Masa anaknya enggak? Tapi anak-anak ini nakal Pak Ustadz. Anak-anak kita kasih tahu tenang dengan baik. Buktinya malam ini anak-anak, Masya Allah, sebelah kiri ada anak-anak. Di depan seperti anak-anak, rupanya sudah bukan anak-anak. Sebelah kanan ada anak-anak. Sampai di tangga kita ada anak-anak. Malam ibu bangun, bapak bangun jam 2. Melihat anak sekarang bangun, melihat anak sekarang lari, melihat anak sekarang lompat. Tapi jam 2 malam bangun, lihat anak sedang tertidur. Bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Melihat anak sedang tidur dengan sedang bangun beda Pak. Melihat istri pun begitu juga. Kalau dia sedang bangun, dia siap menerkam. Tapi kalau bapak bangun nanti malam melihat dia sedang tertidur, inilah perempuan yang sudah mengandung anak bapak 9 bulan 10 hari. Inilah perempuan yang sabar mendampingi bapak sehidup semati. Inilah perempuan yang rela berkorban. Inilah perempuan yang meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan rumahnya demi hanya untuk engkau, genderuwo. Dia sudah berkorban, dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan saudaranya. Maka kau wahai suami, jadilah ayahnya yang mengayominya, jadilah ibunya yang menyayanginya, jadilah saudaranya yang tempat dia bertukar pikiran, jadilah pelipur laranya. Bukan begitu ibu? Masya Allah. Nampaknya saya sedang memvalidasi. Saya sedang menjadi juru bicara wanita-wanita yang teraniaya malam ini. Mudah-mudahan dengan ngaji suami ibu yang tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya ini kasar, pelit, marah-marah, mukul. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Mati. Siapa namanya? Jakawarta. Dia begitu ramah kalau sama tamu-tamu, kepala dinas, kepala kantor, perusahaan. Kalau datang developer perumahan begitu ramah. Pernah suatu tamu datang ke rumah menumpahkan air minum. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi begitu istri menumpahkan teh manis, mana matamu? Jakawarta. Sampai masanya kau akan mati. Hai suami-suami yang sombong. Ingat, sampai masanya kau mati. Dan istrimulah yang pertama kali melihat jenazah. Apa kata istri? Hari pembalasan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saat memandikan, apa kata istrinya? Yang lain jangan memandikan, saya saja. Rupanya mau dia semprot pakai semprot cuci mobil. Dia ambil bros WC, dia gosokkan ke wajah Jakawarta. Karena dulu kasar dan sombong, tapi wanita-wanita yang di sini baik-baik semua. Ini bidadari-bidadari surga semua.
Sesakit apapun hatinya dia tetap memaafkan. Betul? Dari bunyinya sepertinya sulit memaafkan. Yang pertama adalah pada anak-anak. Nabi punya cucu anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidinal Hasan, adiknya Sayyidinal. Nabi peluk Hasan, Nabi peluk Husain, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husain. Datang Arab Badui, anak saya 10 orang, tidak ada satupun yang saya cium. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa sayang, maka dia tidak akan disayang. Sayang pada anak-anak. Kamu saya lihat sayang sekali sama anak itu, anak kamu. Bukan, siapa? Anak mantan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini merasa dia bangga dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya. Ingat, resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Yang hari ini berkuasa akan pensiun. Jangan mati dulu, pensiun dulu. Nanti sampai masanya anakmu itulah yang akan datang menyuapkan bubur ayam karena kau tidak bisa lagi mengunyah. Papa, siapa yang menyuapkan makanan? Anis. Adapun Jakawarta dia akan datang, kata dia. Tapi kalau kau berlemah lembut pada anakmu. Tadi saya masuk ke dalam, anak-anak mengulurkan tangan. Saya salam satu-satu. Kenapa Ustadz hanya bersalaman sama anaknya, emaknya kok enggak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya usap kepalanya. Ustadz Somad doakan anak saya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ustadz Somad, saya belum punya anak. Ustadz Somad, berapa umurmu? Sudah 40 tahun Pak Ustadz. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Saya lihat yang bilang amin macam sudah anak 3, anak 5 ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Memang enak ikan tenggiri. Bungkus, itulah. Memang enak ikan tenggiri. Dimakan dengan nasi uduk. Mereka dari tadi berdiri. Kenapa enggak selesai-selesai berwudu? Enggak apa-apa, tetap berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya seumur-umur berpantun baru kali ini dibungkus. Memang cantik kain katun. Kain katun bergambar usus. Sudah lama saya berpantun, baru malam ini ingin dibungkus. Ibu yang dimuliakan Allah. Ustadz Fadlan Garamatan SE, SAB, MSI, MME. 5 titelnya, ijazahnya asli semua. Luar biasa. Beliau dalam dirinya adalah Pulau Sabang sampai Pulau Roti. Dalam dirinya, dalam pakaiannya, dari Sabang sampai Papua. Ustadz tahu dari mana? Topinya dari Aceh. Jubahnya dari Arab. Sorbannya dari panitia. Luar biasa Ustadz Fadlan. Nanti kalau anak saya masuk pesantren dia jadi apa? Nanti anak saya kalau sekolah agama jadi apa? Jangan takut memasukkan anak sekolah agama. Ustadz Somad sekolah agama walaupun kurus masih hidup.
Ustadz Fadlan ngurus pondok. Sampai hari ini kami masih diberi Allah umur untuk berdakwah li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Di Sunda banyak teteh-teteh. Habis minum teh makan ikan gulama. Kalau sudah datang teh, ini ceramahnya pasti lama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Anak-anak kita masukkan ke pesantren, ngapal Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. What is your name? My name is Jakawarta. Where are you come from? I am coming from Manokwari. So, dia wali kota Sorong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak paksa anak saya jadi ustadz. Yang penting dia mondok karena fitnah akhir zaman luar biasa. Dulu yang merusak kepala saya ini cuma 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi yang merusak kepala anak kita sekarang, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Instagram, sekolah di SMP, sekolah di SMA, razia handphone. Yang merazia kawan saya, alumni Al-Azhar Mesir. Ini keranjang, handphone semua pelajar, tangkap, masuk keranjang, periksa isinya, apa gambarnya, apa videonya, panggil orang tuanya. Anak bapak kurang ngajar, anak ibu. Besok ibunya datang, anak ibu ini sudah melampau. Setelah dikasih tahu si ibunya ngomong, mohon maaf itu handphone suami saya. Ternyata bukan saja kenakalan remaja, tapi kenakalan bapak. Dan orang seperti ini tidak ada di Sorong. Karena yang ini baik-baik semua. Ini adalah suami-suami teladan semua. Dulu memang ada yang nakal tapi sudah mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu anak kita lahir, kita yang mengazankan, kita letakkan kepalanya di tangan sebelah kiri, telinganya di dekat mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan untuk sholat, bukan untuk bayi. Kalau azan untuk bayi suaranya lembut. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang banyak yang salah pasang. Azan untuk bayi dia buat di Masjid Al-Hidayah. Makanya yang datang bayi-bayi semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan bayi bro. Kalau mau mendengar azan yang suaranya lantang, tadi waktu kami sholat maghrib, Masya Allah, di Masjid Nurul Quran, suaranya. Soalnya saya sering juga dengar suara azan ini mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya ke masjid, rupanya handphone. Tapi di Masjid Nurul Quran tadi, begitu dengar azan saya langsung ke masjid. Saya lihat ternyata memang orang. Mudah-mudahan begitulah semua masjid di Papua ini insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita bangunkan, kita ambil air, kita percikkan ke wajahnya. Bangun anakku. Istri juga begitu, kita percikkan ke wajahnya. Wake up my honey. Wake up my darling. Wake up my angel. Kalau yang pengantin baru. Kalau yang sudah 15 tahun, bangun, 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 bangun.
Kalau kamu bisa membawa dia sholat tahajud malam, sholat tahajud. Kalau tadi ada yang bilang suara Ustadz kurang keras, karena mic saya memang di setel kecil. Kalau kita belum mampu, bawa dia ke Masjid Al-Hidayah. Masjidnya cantik, Masya Allah. Tapi masjidnya tidak sosial. Masjidnya individual. Saya mau dikurung di dalam sangkar ini tadi. Kami mau dikurung berdua. Kami mau dijauhkan dari umat. Maka kata Ustadz Fadlan, kita mesti turun ke bawah Ustadz Somad. Bungkus saya bilang. Turun ke bawah. Tolong kepada panitia tablik akbar dari Sabang sampai Papua. Dari Pulau Sabang, Aceh sampai Pulau Rote, jangan jauhkan ustadz dari jamaah. Karena penceramah kalau jamaahnya jauh, ceramahnya susah. Tapi kalau dekat begini, hati kita saling bertaut. Memang begini yang pas. Kalau mau ceramah, buat ustadznya di depan laki-laki. Jangan di depan perempuan. Kami serba salah. Mau dilihat bini orang. Akhirnya kami ceramah kepada jamaah yang ada di sini. Begini kalau menyusun ceramah. Ini yang malam ini dibuat Masjid Al-Hidayah Sorong. Ini adalah model untuk diterapkan di masjid-masjid yang lain. Begini caranya. Sehingga kita dekat dengan jamaah. Kenapa mesti dibuat jauh? Karena khawatir jamaah ini menarik-narik ustadz. Enggak ada. Mereka enggak ada yang berani menarik. Mana ada? Mungkin setelah ini baru mereka menarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panitia yang sudah berbuat baik pada kita malam ini diberikan Allah balasan kebaikan. Tolong selesai acara karpetnya kembalikan ke panitia. Kursi juga. Jangan sampai selesai acara nanti ditanya orang, bagaimana orang jamaah Masjid Al-Hidayah Sorong ketika Ustadz Somad ceramah kemarin? Sangat berkesan. Kenapa? Karpet belum pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kedua berada di samping kita? Dialah tulang rusuk kita. Dia adalah istri. Kamu kenapa setiap kali makan selalu pesan sup rusuk? Sup rusuk. Kenapa? Aku ingin mencari tulang rusukku yang hilang, Beb. Masya Allah. Sebentar ya. Aku mau uduk dulu. Loh, kan zuhur masih lama. Masih jam 9. Ngapain cepat-cepat uduk? Maksudnya, aku ingin uduk di pelaminan bersama kamu. So sweet. Kenapa dulu sebelum menikah kau begitu mesra? Ketika dia dulu bertanya tentang sukumu, kau orang mana? Kau orang Bugis? Kau orang Papua? Kau orang Sumatera? Kau orang Banjar? Lalu kau jawab, aku orang Jawa. Tapi mukamu bukan seperti orang Jawa. Kau orang mana sebetulnya? Aku orang Jawa. Maksudnya, aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Kenapa dulu kau begitu mesra? Tapi sekarang setelah anak do re mi fa sol la si do mi ra sol fa mi re do, tidak lagi ada basa-basi ramah tamah, yang ada hanya sumpah serapah dan kebun binatang. Betul, Bu? Tidak. Kalau yang jelek-jelek jangan bilang betul. Betul, Bu? Bungkus. Perempuan itu punya telinga, laki-laki itu punya mata. Paham? Perempuan itu punya telinga. Apa maksudnya? Dia rindu mendengarkan kata-kata yang indah. Makanya Nabi, dia tahu istrinya punya telinga. Makanya Nabi memanggil, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Sehingga telinganya itu, aduh. Nanti bapak pulang ke rumah, ya Humaira. Pernah dicoba? Pernah?
Coba malam ini. Panggil dia. Ya Humaira. Coba nanti lihat responnya bagaimana. Hidupkan kamera di sini. Ya Humaira. Ustadz, istri saya tidak putih. Enggak apa-apa. Menyenangkan hatinya. Jangan terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Kalaupun dia mengatakan, janganlah kau puji aku abang, kakak. Aku kan hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Bungkus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki punya mata, maka tampillah untuk menyenangkan matanya. Sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk suami. Kalau dia mau keluar rumah, lipstiknya 2 inci, dempulnya 3 lapis. Tapi kalau dia di rumah, dasternya bolong 15. AC kanan kiri atas bawah. Yang begini tidak ada di Sorong. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars. Adapun yang di sini di Masjid Al-Hidayah dia biasa-biasa saja. Tapi kalau di rumah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlembut-lembutlah dengan mereka. Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum, orang yang paling di antara kamu, hai laki-laki. Khairukum li ahli, orang yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang paling baik pada istriku. Yang selama ini kasar, yang selama ini sumpah serapah, yang selama ini KDRT, berarti dia petinju tidak lulus. Minta ke panitia supaya dibelikan samsak untuk digantung latihan tinju. Jangan sampai istrinya pergi kondangan sebelah hijau sebelah biru. Ditanya sama temannya, kau kena pukul? Bukan. Terus mati lampu, salah makeup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Tidak selesai dengan marah-marah, betul? Memangnya kalau marah-marah selesai masalah? Enggak selesai. Bapak pulang, ibu sudah siapkan bumbu, ternyata pulang bukan membawa uang, marah. Enggak selesai. Memangnya kalau marah berubah baju jadi ikan? Enggak. Terus gimana? Ibu tinggal bilang, mana ikannya sayang? Enggak ada. Subhanallah walhamdulillah. Jangan panggil anak kita. Sini Jakawarta. Ada apa mama? Bungkus. Campakkan ke laut. Nanti sampai masanya setelah dia sholat zuhur jam 1 jam 2 dia nanya, mana ikan kita, mana gulai kita, mana makanan kita? Mohon maaf sayang. Subhanallah. Ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Bapak marah, ibu marah, pecah perang dunia ketiga sebelum Donald Bebek menyerang Iran. Makanya kalau bapak marah, ibu nggak usah ikut marah, ibu cukup nyanyi aja. Siap nyanyi? Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Bisa ibu nyanyi? Dia tetap marah juga Pak Ustadz. Ibu nyanyi dengan suara paling lembut dan paling merdu. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan
kan kedinginan. Apa ini nyanyi? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ustadz kok bisa nyanyi? Emak saya nyanyi nasyid. Ada nasyid, ibu-ibu ada grup nasyid. Bagus, sekarang nasyid sudah berubah jadi keyboard tunggal. Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang berbadan dua. Itu sudah satu paket. Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang berbadan dua. Itu lagu Kumpul Kebo. Itu lagu zina. Alhamdulillah lagu itu tidak sampai ke Sorong. Hanya sampai ke airport Jakarta. Habis itu nggak sampai. Yang sampai ke sini adalah yang baik-baik semua insya Allah. Sampai kapan kita hidup bersama ini? Bukan sehidup semati. Sehidup sesur. Sehidup sesurga. Bapak dengan ibu insya Allah sampai ke surga insya Allah. Seorang istri meninggal, suaminya tegar. Datang teman-temannya menangis. Loh, kata dia, kenapa kalian menangis? Aku saja yang kehilangan istri, istriku mati, aku tidak menangis. Kenapa kalian menangis? Teman-temannya ngomong, kau sudah selesai dari penderitaan. Kami dianggapnya istri itu penderitaan. Ada di sini suami-suami menganggap istri ini penderitaan? Enggak ada. Dari bunyi jawabannya seperti ungkapan ketakutan. Istri saya ini Pak Ustadz selalu bertanya terus, sedang di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Gaji mana? STNK BPKB mana? Itu bukan istri, itu security syariah. Istri yang bertanya suami di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor di mana, gaji di mana, dia sedang menjaga bapak supaya tidak dilarikan pelakor. Betul Bu? Betul kata mereka. Enggak, istri saya enggak pernah nanya. Dia sejak saya pergi, dia tidak nanya kau di mana, pulang kapan, enggak. Karena saya sudah bilang, aku tidak macam-macam. Aku sudah tua, aku pesek, aku pendek, aku hitam, aku jelek. Dan setelah sampai di Sorong, barulah saya sadar rupanya saya mau dibungkus. Kita ini semua mati nanti dibungkus. Makanya Bapak Ibu kalau jumpa sama pejabat yang sombong, orang kaya yang angkuh, bilang sama dia, bungkus. Maksudnya dibungkus Pak Ustadz, kain kafan. Kita semua akan mati menghadap Allah. Baju kebesaran dilepaskan, cincin gelang emas, harta benda, rumah tinggal, mobil tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang dibawa hanya Anis. Anak, saya sebetulnya ingat Amsol, cuman lagi ngetes ini jamaah sadar atau udah hilang kesadaran. Amsol amal soleh, bukan soman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau sudah baik sama anak, baik sama istri, baru sama keluarga, saudara. Karena kita memang satu kamar, satu rahim, satu perut. Tapi setelah kita menikah, yang menjadi ahli waris, yang bersama di tempat tidur, yang bersama di rumah, inilah dua orang ini, anak dan istri. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau melihat istri itu tenang hati saya Pak Ustadz. Istri siapa? Istri tetangga. Astagfirullahaladzim. Bungkus. Yang namanya manusia pasti pernah ada silap, salah dan dosa. Siapa yang bersilap, bersalah, berdosa,
maka dia bertaubat. Ini Sorong dekat laut enggak? Dekat. Mandi tobat di laut. Masuk ke laut, aku niat mandi tobat, masuk ke laut. Apalagi kalau yang agak di tengah, bagus. Bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekalian. Begitu kau buka baju mau mandi ke dalam, kamu bilang, aku berniat mandi taubat. Yang di bawah pun sudah juga membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adzabannar. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa menjamin kita hidup besok pagi? Enggak ada. Saya bilang sama istri saya, aku kalau sudah melangkah pergi dari rumah ini, berarti kau siap mendengar kabar aku mati. Kalau aku mati di Medan, kuburkan aku di dekat kubur mamaku, ibuku di samping. Karena dia meninggal di Sumatera Utara. Kalau aku mati di Riau, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajjah Rohana. Sudah ada dipasang paping blok, tinggal gali saja. Kalau aku mati di Papua, jenazahku jangan bawa pulang. Kenapa? Tiket mahal. Bungkus. Saya tidak mau menyulitkan panitia. Apa kata panitia? Ustaz Somad ini udahlah hidupnya menyusahkan, matinya pun menyusahkan. Masalah anak istriku berziarah, kalau dia kirim doa dari Riau ke Sorong, sampai atau tidak sampai? Sampai. Kalau dia kirim Al-Fatihah, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Yasin ke Sorong, sampai atau tidak sampai? Sampai. Tidak terhalang ruang, tempat dan waktu. Jangan terlalu dipersempit pikiran kita, lapang-lapangkan sehingga Allah memberikan kelapangan untuk kita semua insya Allah. Istri, anak, jiran, tetangga, jangan kelahi sama tetangga. Karena kalau kelahi sama tetangga, hidup jadi sempit. Kita kan mau wajahnya cerah, tapi karena kelahi sama tetangga depan, paksa pas keluar rumah. Mau senyum ke kanan, kelahi juga sama tetangga kanan. Mau senyum ke kiri, kelahi juga sama tetangga kiri. Akhirnya rusak skincare kita. Wajah seperti jeruk purut dipijak gajah. Bungkus. Wajah cerah. Makanya saya banyak orang nanya, kenapa wajah Ustadz Somad itu beda dengan yang di YouTube ya? Iya, karena handphonenya mesti diganti. Saya tidak pernah kelahi sama tetangga. Apapun yang mereka lakukan, saya tidak pernah ngelawan. Saya diam saja. Saya masih punya Allah. Karena melawan tetangga, kelahi sama tetangga, menang jadi arang, kalah jadi enggak ada untungnya. Kalau mau kelahi sama Donald Trump, kalau mau kelahi sama Benyamin Netanyahu, jangan kelahi sama tetangga. Tetangga ini apapun yang terjadi, ya dialah tetangga kita. Kalau saya mati di Sorong, apakah datang saudara saya yang dari Riau? Enggak. Tetangga saya yang ada di Sorong yang sedang mengurus sekarang inilah, mereka ini yang akan mengurus saya, mereka yang akan memandikan saya, mereka yang akan mengkafankan saya, mereka yang akan menguburkan saya, mereka yang akan mentalkinkan saya, mereka yang akan mendoakan saya. Karena kita pada dasarnya tidak bisa sendirian. Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya dia pukulkan, memancar 12 mata air. Tongkatnya dia pukulkan, terbelah laut merah. Tapi Nabi Musa tetap ditolong oleh Nabi Harun. Kalau dalam ceramah itu saya seperti ada bertanya, Bapak Ibu jangan merasa tertekan, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Jangan merasa, enggak, tenang aja, tenang, nanti saya jawab sendiri. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang kusta dengan izin Allah. Tapi dia tidak sendirian, dia tetap ditolong oleh Hawariyun. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku? Qalal hawariyun, Hawariyun berkata, kami yang akan menolong. Nabi-nabi saja nggak jalan sendirian, mesti bersama.
Bisa saya jalan sendirian ke Sorong? Nggak bisa. Ada saudara saya, guru kita semua, Ustadz Fadlan Garamatan. Kalau nggak hafal titelnya mudah aja. Nanti panitia kalau manggil Ustadz, berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Fadlan Garamatan dan seterusnya. Gitu. Supaya tuh ingat. SE, SAB, MSI, MM, ME, payah dan seterusnya gitu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosial bersama-sama. Nabi Muhammad SAW kalau Allah mau hidup sendirian bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia ditolong oleh orang tua yang bijaksana, namanya Abu Bakar Siddiq. Ditolong oleh anak muda yang kaya raya, namanya Utsman bin Affan. Ditolong anak muda yang gagah perkasa, namanya Umar bin Khattab. Ditolong oleh perempuan yang banyak harta, namanya Khadijah. Ditolong perempuan yang membawa makanan ke atas Jabal Sur, namanya Asma. Nanti saya jawab sendiri, nggak usah dipikirkan. Namanya Asma binti Abi Bakar. Ditolong oleh perempuan yang kecerdasannya luar biasa, melebihi laki-laki, namanya Sayyidatuna Aisyah. Ditolong oleh laki-laki yang hebat, namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tinggal baca potensi diri kita saja. Oh, saya sudah tua, berarti Abu Bakar Siddiq. Oh, saya kaya, berarti Utsman bin Affan. Oh, saya cerdas, berarti Ali bin Abi Thalib. Saya cerdas enggak? Enggak. Berarti tinggal satu, Abu Lahab. Ya enggak mungkin lah Pak Ustadz, baik semua. Tadi saya mulai tausiah jam 9:30, sekarang sudah jam 10.25. Ternyata saya sudah ngomong 1 jam. Padahal di mana-mana kalau airnya sedikit begini, mestinya saya ngomong 30 menit cukup, karena ini 300 ml. Tapi karena mereknya Nuar, belilah air Nuar dari pesantren Nuar yang dipakai untuk dakwah pesantren guru kita Ustadz Fadlan Garamatan. Bungkus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti ngaji malam ini adalah jangan individual gara-gara sosial media, gara-gara Facebook orang sudah tidak datang lagi. Dulu kita ngumpul, dulu setiap apapun acara ngumpul. Acara kumpul di Siskamling, ada pencuri ngumpul, ada orang mati ngumpul, ada anak lahir ngumpul. Pokoknya kita ini acaranya, agama Islam ini semuanya pakai acara makan. Maulid Nabi makan, Isra Mi'raj makan, nuzul Quran makan, anak lahir makan, melepas jamaah haji makan, Idul Fitri makan, Idul Adha makan, orang mati makan. Makanya jangan terlalu setia kali dengan kawan. Kalau sehidup semati, kita mati dia makan. Saya nggak mau makan. Teman saya mati malam tahlilan, saya nggak mau makan. Kenapa? Saya maunya dibungkus. Rupanya makanannya dibawa pulang. Puncak dari tausiah, inti kesimpulannya adalah jangan individual, tapi kita menjadi orang yang peduli sosial. Puncak dari tausiah bukan ceramahnya. Puncak dari tablik akbar ada pada doa. Doa yang diaminkan malaikat, doa yang dikabulkan karena doa orang-orang soleh, orang-orang baik. Malam ini doa berjamaah, tidak tahu tah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Aminkan doa yang dipimpin langsung oleh guru kita Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan. Falyatafaddal masykura. Terima kasih, saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.